coba melaluinya dulu ya gitu. Iya, gimana ya? Gue nangis deh gue nih. Ya apa ya, sedih sih mas, untuk kalau ditanya gitu sedih sih, kayak apa ya, aduh, gila ya orang tua lagi aku bisa nangis nih. Kan menyaksikan juga, mengetahui. Tunggu papan. Gak apa-apa Ya meneteskan pokoknya gini, kalau buat orang tua, kalau buat orang tua cukuplah gitu mereka melihat saya di dalam kehidupan yang tersiksa gitu ya, secara batin saya, secara psikologi saya nggak pengen lagi membuat mereka lupa melihat anaknya digituin. Saya udah nggak pengen lagi, makanya fokus sekarang saya simple, saya cuma pengen bahagiain anak saya, bahagiain orang tua saya, keluarga saya, happy gitu. Saya nggak mau lagi ada drama-drama yang nggak perlu lah gitu. Saya nggak pengen lagi, saya pengen ngeliat tuh orang tua saya tuh selalu tersenyum, main sama cucu, main sama saya gitu. Saya pengennya yang kayak gitu aja, karena kalau saya ingat-ingat lagi dulu tuh saya langsung rasanya berdosa gitu jadi anak gitu, kayak gila karena saya diem gitu. Namanya orang tua punya feeling gitu ya, mereka tuh tahu apa yang saya alami, tapi karena saya nggak cerita ya mereka diam gitu kan, itu tersiksa loh batin kayak begitu gitu. Buat saya kemarin ini adalah permasalahan yang saya alami itu bukan permasalahan yang cuma ribut-ribut biasa, bukan permasalahan yang masalah hari-hari kecil-kecil gitu. Jadi ini tuh sudah akumulasi gitu. Perlakuan kekerasan yang saya alami itu kekerasan secara fisik dan juga verbal, terus kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya dilakukan sama pihak kepala keluarga yang tidak saya dapati gitu ya, yang tidak saya alami, maksudnya tidak saya dapat gitu, mau itu naskah lahir, mau itu naskah batin, terus juga ya udah tidak normal lah gitu. Itu semua sudah berlangsung cukup lama sampai akhirnya dia pergi meninggalkan saya dan anak saya, dia keluar dari rumah di 2018. Itu semua udah bentuk apa ya, udah akumulasi gitu kalau di sayanya, karena saya terus memaafkan dia, saya terus memberikan dia meminta waktu, saya berikan waktu, dia meminta maaf, saya maafin, dia meminta kesempatan, saya berikan kesempatan. Jadi saya nih di dalam rumah tangga saya 10 tahun ya, 10 tahun ya rumah tangga saya nih, Oktober ini tepat 10 tahun. Jadi saya sudah banyak memberikan dia kesempatan dari semua aspek. Jadi bukannya saya juga asal-asal aja, kalau orang bilang kali itu ya enggak dong. Saya pacaran 2 tahun, saya menikah 10 tahun. Saya mempertahankan pernikahan saya sampai ke titik ini, sampai akhirnya saya juga gak kuat lagi mas gitu. Sampai saya stres karena saya diem gitu. Saya stres diem, saya gak pengen bikin orang jadi pusing gitu melihat saya menderita. Saya nggak pengen, awalnya saya berpikiran kalau saya bilang ke keluarga saya nanti mereka sedih, kayak gitu kan. Tapi kok lama-lama saya yang hancur ya dalamnya nih gitu, batin saya hancur gitu. Terbukti 2020 bulan Maret saya kena cancer gitu. Jadi itu semua tuh berkesinambungan gitu loh. Jadi saya tuh berbicara selalu dari awal, saya bilang saya tetap pada komitmen saya dari awal. Berita ini mencuat bukan dari saya, dari pihak pengadilan. Ketika ada berita-berita yang apa ya, mungkin harus diluruskan ya, akhirnya saya harus berbicara dong. Sampai saat ini gitu, saya nggak pernah kok aneh-aneh gitu. Yang saya bilang, saya tetap pada komitmen saya berbicara jujur apa adanya tanpa kebohongan, dengan data, fakta, realita yang ada, bukan rekayasa, karena ada bukti dan juga saksi. Itu terus komitmen. Prinsipnya Kan soal kekerasan gimana ini? Seperti apa sih? ya itu terjadi gitu, itu terjadi beberapa kali, nggak cuma sekali, beberapa kali kalau soal kekerasan.
saya juga maafin, saya juga kasih lagi kesempatan, dia janji nggak akan lagi melakukan itu, tapi ternyata terjadi lagi gitu. Ya akhirnya yang fatalnya itu yang terjadi yang di depan anak saya, yang saya pernah juga sampaikan waktu itu, semuanya hal yang sepele yang sebenarnya tidak mungkin terjadi begitu aja. Tapi ya saya nggak ngerti kenapa dia segitu tidak bisa menguasai emosinya mungkin, atau apa ya, temperamennya gitu. Jadi kayak kalau berbicara atau bertukar pikiran mengenai satu hal gitu ya, kalau bisa marahnya tuh begitu gitu. Ledak Ya gitu, kayak dari apa ya, bilangnya ngetulisnya tuh cepet lah gitu, dari yang santai gitu dia dong gitu ya. Jadi saya juga kaget sih sebenarnya. Ya kalau saya sekarang ini kan udah tutup buku ya, saya udah nggak mau lagi membahas yang sakit mas gitu. Kalau saya bahas terus yang sakit itu seperti saya ini udah luka bertahun-tahun loh gitu. Terus dari awal proses ini saya lagi-lagi harus buka luka saya yang saya tuh butuh tahunan nutupinnya gitu. Jadi sekarang saya hari satu udah seperti ini, sudah putusan hakim gitu ya, saya cuma berterima kasih aja sih gitu sama Tuhan bahwa doa saya, air mata saya gitu ya, akhirnya tuh doa saya, air mata saya udah tuh wujud gitu. Itu aja sih, saya nggak pengen ada drama-drama gitu. Jadi kayak udah deh gitu, apalagi sih yang ngomong dari gue tuh apa gitu, udah dong gitu. Kayak kita emang udah nggak bisa sama-sama lagi gitu. Emang udah nggak bisa gitu. Tapi memori itu kan pasti bakalan teringat kembali kejadian-kejadian. Ya ini loh kan, ya nama pernikahan kan nggak mungkin memorinya buruk aja, pasti ada juga memori indahnya gitu. Pasti saya juga sama dia punya anak gitu loh. Maksudnya saya tuh kita nih fokus aja udah gitu sama kehidupan masing-masing, saling menghargai aja gitu, nggak usah ganggu satu sama lain, fokusnya bekerja untuk anak aja gitu. Pengen saya itu aja sih gitu, tapi saya juga nggak ngerti sih kenapa ya pihak sana tuh selalu kayaknya tuh ngada-ngada banget gitu. Kalau bikin statement itu ngada-ngada banget gitu, selalu menjual saya yang kasih mediasi terus, yang begitu siapa aja lah, 1 tahun saya nggak ketemu kok gitu. Ada pasti mas traumatik itu, yang mungkin sekarang saya lagi di fase itu, kecewa, takut akan kekerasan gitu. Terus apa ya, masih ada trauma dengan kelakuan-kelakuan yang tidak menyenangkan gitu. Ada sih pasti, tapi ya kalau saya hanya hidup di situ gitu, kok kayaknya nggak adil banget untuk hidup saya ya. Jadinya kayak kok kayaknya tuh apa ya, saya sedih, tapi sedihnya tuh berlarut-larut gitu. Oh nggak bisa nih gitu, saya harus bangun, saya harus berdiri lagi, cukup gitu. Sedih-sedihnya cukup kemarin gitu, saya harus mengobati luka ini gitu. Saya harus maju ke depan untuk anak saya, untuk diri saya juga, untuk hidup kami berdua ke depannya. Saya nggak bisa hidup terus di dalam trauma gitu. Walaupun mungkin ya sulit saya ngomong seperti ini kalau sebagai Mas bilang misalnya bagaimana sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, ya saya harus bangkit gitu, bahwa saya nggak boleh terus menerus berlarut-larut sedihnya. Jadi saya menutup diri saya di lingkup yang negatif terus gitu. Saya nggak mau gitu, saya harus keluar dari situ. Saya mau positive vibes, saya mau yang sudah berlalu sudahlah gitu. Saya pengen kayak kedepannya ya kita menjadi orang baik, gitu. Karena menjadi orang baik itu menurut saya sulit ya. Kita sebagai manusia kan banyak kurangnya ya. Jadi selalu prinsipnya itu aja, jadilah orang baik. Jadi kita bisa menebar kebaikan buat sekeliling kita. Ya mungkin bukan dibutakan sebenarnya pada saat itu. Mungkin aku lebih ke mikirnya kayak ini rumah tangga, baik buruknya harus saya lewati gitu loh. Aku mikirnya lebih ke situ, lebih ke tanggung jawabnya karena punya anak, lebih ke situ sih sebenarnya mikirnya. Jadi bukan ke bucin gitu, karena saya sama dia nggak ada romantisan gitu, nggak ada sweet-sweetan gitu.
Jadi saya lebih ke apa ya, saya lebih mikir ini rumah tangga gue masa cuma segini aja sih gitu loh, lebih kayak gitu. Ada anak, umur juga udah berjalan terus gitu kan, waktu berjalan terus gitu. Saya umur sih masih muda gitu, tapi saya waktu kan berjalan terus gitu, kayak masa sih cuma segini aja gitu. Kayaknya orang kan, kita kalau dikasih cobaan kan kita harus coba melaluinya dulu ya gitu, coba melalui dulu, coba kita berusaha dulu, cari jalan keluar dulu. Sebenarnya itu sih posisi saya pada saat, kenapa sih kalau diem aja, bukan diem tapi lebih berusaha untuk mempertahankan, jadi mencari jalan keluar dari setiap masalah. Ternyata mentok semua bro. Jadi Oke. ya udah. Dengan status yang baru nih, seorang gimana menanggapi label baru itu sendiri? Gimana ya, aneh tapi nyata sih gitu. Mas, aku ngaca bentar dong mas, boleh nggak? Ini udah kurang kena air. Ya udah. Nggak minyakan banget kan? Ya. Atau minyakan banget? Enggak, aman. Enggak ya? Oke. Ya. Status baru. Ya disyukuri aja lah mas gitu, nggak bangga juga jadi janda gitu, tapi setidaknya nggak masalah juga jadi janda gitu, karena kan memang ya, jalan hidupnya sudah diatur seperti ini gitu ya. Saya sebagai seorang wanita, saya menjalankan tanggung jawab saya selama ini gitu, dan ternyata garis hidupnya harus begini nih berakhirnya gitu, takdirnya begini nih. Ya, saya serahin aja sama Allah gitu, apapun yang terbaik bagi hidup saya akan usahakan semaksimal mungkin. Walaupun sekarang saya seorang single parents, ya nggak apa-apa kak. Maksud saya, walaupun saya sekarang seorang single parents, nggak apa-apa gitu. Yang penting saya tetap fokusnya aja yang penting. Fokusnya tuh apa sih ya? Fokusnya anak, menjadi ibu yang baik bagi anak saya, menjadi anak yang baik bagi orang tua saya, menjadi adik yang baik bagi abang-abang dan kakak saya. Simpel aja sih gitu. Saya pengen sama keluarga, menata diri, mencari kebahagiaan. Itu aja sih sebenarnya. Saya nggak neko-neko. Itu aja sih. Oke, terakhir apa yang mau disampaikan dengan status baru ini sendiri? Terlebih mungkin ada rencana plan ke depan apa Apa? menanggapinya gitu kan, dengan berkarya kembali. Iya, gitu kalau aku kan. sih lebih Move on lah berarti. move on dong gitu loh. Sekarang masa nggak move on sih, masih muda say. Move on say. Tapi ya dalam konteks yang positif gitu, bahwa aku kan memang dari kecil sudah di dunia seni ya gitu, jadi memang passionnya sudah di sini gitu, entah itu acting, entah itu musik, entah itu presenting gitu, emang hatinya tuh di sini gitu. Jadi fokusnya karya aja lah, kayak aku pengen nyanyi lagi, nanti mungkin sinetron lagi gitu, atau film. Jadi emang pengennya dunianya, maksudnya aku nyaman gitu bekerja di sini, dan kebetulan memang ada beberapa juga yang udah aku prepare dari tahun lalu sebenarnya, tapi gara-gara ada masalah ini yang tertunda gitu. Jadi proyek-proyek aku yang tertunda kemarin ya, nanti nih setelah ini pelan-pelan lah aku, saat ini aku pengen kerjain gitu, pengen kerjain, pengen rilis, pengen happy gitu, ngelakuin yang aku seneng, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi orang lain gitu. Dengan hasil keputusan ini memiliki hidup baru seperti apa sih? Ya gimana ya, sampai nangis deh gue nih. Seneng gini loh, yang kemarin mungkin aku anggap jadi apa ya, pelajaran gitu ya, pelajaran yang mungkin membuat aku kedepannya lebih dewasa lagi, pelajaran yang mungkin membuat apa ya belajar lah gitu ya, belajar dari segala-galanya gitu, bahwa mungkin hidup itu nggak selalu indah loh gitu loh, nggak seperti di sosial media loh gitu kenyataan itu gitu. Jadi ya aku sangat belajar sih dari pengalaman kemarin itu, sangat nggak enak gitu yang aku alami. Ya mudah-mudahan harapan aku yang ini sudah berlalu, sekarang aku mulai lembaran baru dengan hati yang lapang, dengan harapan ke depan yang lebih baik, dengan harapan masa depan yang lebih baik untuk aku dan anak aku gitu. Pastinya aku punya juga plan-plan yang banyak gitu kan sama Ravello gitu. Aku pengen ya pelan-pelan aja gitu. Aku pengen
menata diri lagi, aku pengen ya kalau kita manusia pengennya banyak lah gitu ya, tapi yang terutama banget gitu aku pengen supaya sakit kanker aku ini aku bisa fight gitu, aku bisa survive dari sakit kanker aku bisa terus berjuang untuk anak aku gitu. Itu sih sebenarnya yang paling mendasar saat ini gitu loh. Aku pengen menata diri aku tuh untuk itu dulu, fokusnya adalah anak, penyakit aku, keluarga, dan aku cuma pengen bahagia sih, itu aja. Oke, satu kata. Kalau Dennis minta balikan lagi, Tidak. Wow.